Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam renungan Shoshanik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan melalui renungan malam Shoshanik. Tuhan berkati kami semua. Apa yang Tuhan ingin kami dengar malam hari ini. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Firman Tuhan menuliskan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang memberikan kemenangan pada kita. Hari-hari ini kita sedang dalam proses. Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat yang lain di Alkitab, kita dalam perlombaan. Hidup kita di dunia ini seperti orang yang sedang berlomba. Bahkan Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita ini seperti ada beberapa profesi. Seperti petinju, petani, prajurit. Bahkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu adalah proses. Ketika berbicara tentang proses, maka kita berbicara tentang hal yang akan kita lalui terus sehingga mencapai satu titik yang sempurna. Seperti penjunan yang membentuk dari tanah liat untuk membuat sebuah barang yang bernilai harganya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kemenangan yang dijanjikan Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 ini bukan kemenangan yang turun langsung seperti kita tanpa harus ada usaha, tetapi kemenangan yang dilalui melalui proses. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca di dalam Alkitab menuliskan kisah kehidupannya, perjalanan hidupnya, kisah di mana dia diproses oleh Tuhan dan akhirnya menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang sempurna, baik dalam kebaikannya maupun dalam ketaatannya, baik dalam kasihnya. Mari kita melihat contoh beberapa tokoh yang dalam kehidupannya mengalami proses demi proses demi proses. Tetapi proses itu berbuahkan manis. Tuhan mengangkat mereka. Jadi Tuhan gak terlalu peduli dengan apa yang kita hadapi. Karena yang Tuhan mau kita mengerti adalah proses itu yang Tuhan mau. Agar kita bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di pandangan manusia maupun pandangan Allah. Tokoh yang pertama, Daud. Dalam 1 Samuel pasal 16, 17, di situ menuliskan kisah tentang Daud. Di mana kita bisa melihat proses Daud untuk menjadi raja. Mulai dari dia dikucilkan, bukan dikucilkan, tetapi disepelekan oleh keluarganya. Mulai dari pemilihan raja, ketika Nabi Samuel datang kepada ayahnya untuk memilih anaknya, di antara anaknya, menjadi raja. Tetapi Daud tidak dianggap, karena masih kecil, kemerah-merahan mungkin. Bahkan tidak diperhitungkan. Yang dikumpulkan oleh ayahnya adalah kakak-kakaknya yang prajurit yang sudah lama berperang. Tapi firman Tuhan singkat saja, tidak memilih mereka.
Bahkan di ayat dituliskan bahwa Tuhan tidak melihat perawakan, tapi Tuhan melihat hati Daud. Sampai di situ tidak, saudara. Tidak hanya ditolak oleh keluarga, dikucilkan atau disepelekan. Tetapi ketika dia sudah mengalahkan Goliat, dia diperhadapkan dengan Saul yang statusnya sebagai raja, tetapi ingin membunuhnya. Berapa kali Alkitab menulis bahwa Saul ingin membunuh Daud, tetapi Daud menganggap itu suatu proses. Berjalan waktu sehingga dialah raja yang menyatukan. Dialah raja yang menyatukan kerajaan di bawah panji Daud. Bahkan kalau kita ke Yerusalem, saya belum pernah sih, saya baca saja. Di sana disebut kota Daud, tidak disebut kota Saul. Bahkan bintangnya, benderanya orang Israel disebut bintang Daud. Begitu diangkat tinggi oleh Tuhan Daud. Tapi proses yang dia lewati adalah proses yang membentuk dia menjadi manusia yang luar biasa. Ketika dia mengikuti proses Tuhan, dihina, tidak dianggap, sudah melakukan sesuatu yang besar, tetapi dianggap sebelah mata. Manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang Tuhan izinkan kita kerjakan, mungkin manusia tidak melihat, mungkin manusia menilai sebelah mata, tetapi Tuhan akan memperhitungkan semua proses itu dan akan memberikan kemenangan bagi kita. Tokoh selanjutnya adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Saking luar biasanya, Firaun berkata semua orang tidak boleh bergerak tanpa seizin Yusuf. Bahkan Firaun berkata, yang membedakan saya dengan Yusuf adalah tahta. Tetapi berbicara kekuasaan, kuasanya Yusuf bisa mengatur orang untuk berusaha. Tapi apakah itu didapat dengan gampang? Tidak. Didapat dengan proses yang luar biasa. Dimulai dari dibuang oleh keluarga. Dia mengalami pengkhianatan. Dia mengalami fitnah. Fitnah oleh istri Potifar. Pengkhianatan oleh orang yang sudah dia tolong. Tetapi apa yang membuat proses itu? Coba kita bayangkan kalau Daud tidak menolak ajakan istri Potifar. Maka kehidupannya hanya sampai di batas kepala rumah tangga Potifar. Kalau itu ketahuan, mungkin dia akan dibunuh oleh Potifar. Tapi ketika dia menjaga proses itu, walaupun harus masuk ke jurang lebih dalam, yaitu penjara, justru di penjara itu, dia mendapatkan kemenangannya. Kalau dia tidak di penjara, dia tidak akan bertemu dengan juru roti dan juru minum. Karena kisah juru roti dan juru minum inilah yang membuat dia dikenal oleh Firaun. Luar biasa. Proses kemenangan yang Tuhan janjikan bukan kemenangan yang instan, tetapi kemenangan yang penuh dengan proses. Kemenangan yang harus diusahakan. Kemenangan yang adalah imbalan dari proses. Kita baca satu ayat di dalam Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Malam hari ini,
Firman Tuhan mengingatkan kita. Barang siapa menang. Menang dalam hal apa? Menang dalam proses. Hari-hari ini kita sedang diproses, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah. Kita sedang mengalami perlombaan yang tidak mencari siapa yang duluan sampai, tetapi yang penting sampai ke garis finish. Kalau lomba di dunia, siapa duluan nyampe? Tetapi perlombaan rohani harus sampai di garis finish. Jangan semangat di tengah jalan lalu berhenti. Tapi firman Tuhan mengingatkan kembali, Mazmur 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mari, raihlah kemenangan dengan proses. Ketika kita menang, maka Allah menjadi Allah kita, dan kita menjadi anak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, sehingga dalam proses yang kami jalani hari demi hari, tidak jarang kami jatuh, tetapi Tuhan mengangkat kami kembali dan mengingatkan kami bahwa terus berusaha melakukan yang terbaik, tidak hanya di pandangan mata Allah, tetapi di pandangan mata manusia, sehingga kami bisa dihargai orang. Ketika manusia tidak menghargai, tapi kami akan mempercaya bahwa mata Tuhan selalu melihat apa yang kami kerjakan. Dan sampai akhirnya, kemenangan itu menjadi bagian kami. Berkati kami semua, berkati dalam usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah, semua hal yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Segala puji hormat bagi Engkau, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shoshanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.